Selamat siang. Aduh, pagi-pagi, siang-siang, aku sambil kutekan ya. Soalnya aku nggak mau dikutek di itu karena ini kutek halal. Ini kutek halal guys, bisa dibawa sholat. Aku juga nggak kuku-kuku palsu, karena kuku palsu kan nggak bisa kena air sholat, nggak bisa kena wudhu. Allahu Akbar, ya Allah. Hai. Deket lagi ya, tanggal 5, 28, 29, 31, 23. 5 hari lagi tanggal 5. Tanggal 2. 5 hari lagi tanggal 2. Apakah gerangan yang terjadi tanggal 2? Wow. Oh, wow. Terus ini berpendapat siapa sih yang terjadi tanggal 2 apa sih? Rambutnya bagus, makasih sayang. Ada bunda sayang tanggal 2. Iya tanggal 2, 5 hari lagi ya. Kita tunggu 5 hari lagi tanggal 2. Apakah yang terjadi? Yang terjadi kita tunggu. Mungkin melambaikan tangan sebelum tanggal 2. Atau dipaksakan tapi nggak tembus juga. Tunggu. Keluar. Singa. Wow. Siap-siap ya, siap-siap ya. Agnes Mo keren, cantik, bertalenta, artis yang aku idolain. Dan dulu pernah jadi anak aku di sinetron. Jadi calon anak mantu di sinetron. Waktu itu berpasangan dengan Zumi Zola, yang sekarang menantunya Pak Zulkifli. Itu pernah jadi anak aku di sinetron produksi dari Soraya Film, dan Agnes Mo jadi calon mantu aku. Syutingnya kita lama itu di Bogor. Makin cantik bunda, makasih sayang. Sibuk aja lu? Iya dong. Kenapa lu urus gue? Biarin aja gue mau sibuk mau enggak. Urusan apa emang lu? Bun, aku selesai intermittent fasting 12 jam diulang 3 hari. 12 jam diulang 3 hari, turun BB 6 kilo dan langsung cantik loh. Masya Allah. Bun, aku selesai 12 jam diulang 3 hari, turun. Selesai intermittent fasting. Wow. Turun berapa kilo? Banyak buzzer, jangan digubris. Iya, nggak usah digubris, betul. Bunda tambah cantik aja. Iya dong, kan aku kemarin ke dokter bening. Ke klinik bening. Bunda kita doain Niki memble, si abu-abunya. Amin. Udah mulai memble sih, sayang. Sehat selalu kakak. Iya Anang. Bun, udah makan belum? Sudah. Bunda, Amin Niki kapan bebas, info dong. Ini 5 hari lagi berakhir penahanan tambahan kemarin say. 6 kilo seminggu bun. Ih gila, keren banget. Tapi jangan dipaksain sayang ya. Jangan dipaksain ya. 6 kilo seminggu berarti hampir 1 kilo sehari. Masya Allah. Tapi jangan dipaksain ya sayang ya. Siapa yang nyari gue? Datang ke sini kan tahu gue lab. Datanglah. Yang mau nyari gue datang sini. Resep cantik ala Sophia Latjuba. Cocok. Cantik banget artis itu. Mau dong Jim, cara itu ditanyain tuh. Ya. Jadi 5 hari lagi, lebih kurang 5 hari lagi itu akan ada tanggal 2 ya. Tanggal 2 Mei itu. Oke, tanggal 1 Mei ada hari apa tuh? Tanggal 2 Mei hari pendidikan, 1 Mei hari kesaktian ya. Pokoknya hari besar. 2 Mei pendidikan. Mungkin sebelum 3 Mei, 30 mungkin sudah bisa ada keputusan. Jika tanggal 1, tanggal 2-nya hari-hari besar. Hari-hari besar berarti
supaya tidak dijadikan alasan, mungkin sebelum tanggal 1, ya kan? Kalau tanggal 1, tanggal 2 itu hari besar, sebelum tanggal 1 gitu. Mudah-mudahan tidak ada wacana untuk penambahan, tapi kemarin katanya ada di KUHP bisa penambahan katanya. Tapi gua nggak ngerti apa ini diberlakukan untuk NM apa enggak. Kalau tidak diberlakukan buat NM, jika tidak P9, tidak P21, berarti P19 berarti NM bebas, ya kan? Tapi kalau diberlakukan buat NM yang ada penambahan, katanya bisa ada penambahan di KUHP, gua nggak ngerti. Kalau bisa ada penambahan kasihan dong ya. Nggak ada kepastian, ditambah lagi, terus nggak ada kepastian kapan sidang. Kan itu yang paling menyakitkan buat orang di dalam sana. Jika tidak ada kepastian untuk sidang, karena dia mau tempur, mau fight, mau menunjukin kebenaran, tiba-tiba ditambah lagi harinya, kan nanti takutnya bisa melempem gitu loh, bisa melempem, bisa down juga orang di dalam sana karena belum ada kepastian. Itu mudah-mudahan bisa diperhitungkan ya, bisa diperhitungkan, karena menunggu yang tidak pasti itu tidak enak banget. Kalau bisa, kalau memang tidak ada bukti, udah gitu, dikeluarkan aja ya, daripada nanti merembet kemana-mana kamu pelapor ya. Aku himbau, mudah-mudahan dikeluarkan aja gitu. Aku sih menghimbaunya banyak. Tadi juga menghimbau buat penyanyi, siapa tuh, penyanyi apa tuh, malu gue ngeliat dia nyanyi. Masa lagu daerah udah tidak tahu, tidak hafal, tidak mengerti, hanya mengambil job doang, tidak dipelajarin, tidak ngikut aturan main. Harusnya sebelum tampil nyanyi itu ada rundown GR. Mungkin tidak ngikutin GR, sehingga suka-sukanya. Begitu nyanyi di panggung, kamu profesional loh, mau kamu dibayar, mau kamu nggak dibayar, mau kamu dibayar murah, mau kamu dibayar mahal, kamu harus profesional. Di saat kamu nyanyi di stage itu, kamu sudah membawa nama kamu dan membawa keprofesionalan kamu. Kamu nyanyi lagu daerah, kamu nggak tahu musiknya lari kemana, lagu daerahnya pun nggak hafal, sibuk dari bawah naik-naik nyari-nyariin teksnya. Giliran nggak hafal, giliran ini suara tinggi, suaranya up down, nggak ngerti suaranya, ketinggian kasih ke orang. Ketinggian dikasih ke orang, ya kan, ini itu udahlah. Itu menunjukkan ketidakprofesionalan kamu sebagai artis yang nyanyi di panggung. Aku hanya itu ya, aku peduli karena pertama kali kamu datang ke Jakarta, waktu mau ambil kegiatan di Jakarta, kamu kan berhadapan sama saya. Kami lagi syuting di Antv sana di Kuningan gitu loh. Jadi menurut aku, sudah berapa puluh tahun kamu berkarir, masa bikin malu sendiri sih? Pelajarin dulu GR dulu, pelajarin apa yang mau dinyanyiin ya. Jangan lagu daerah kamu campur dengan lagu itu. Lagu-lagu kekinian. Suara juga naik turun, nggak ada persiapan gitu. Hanya ngambil job. Persiapan dong. Jadikan artis, kalau kamu merasa kamu artis yang benar, berkelas, tunjukkan di saat kamu manggung kamu benar-benar berkelas. Gitu. Ani, makasih sayang. Berkasnya dikembalikan. Iya, berkas itu udah mundar mandir gitu ya. Hai Bali, Mam, itu si Kim kenapa? Ya, aku sih kalau aku sih nggak ngerti soal-soal gituan, karena aku untuk bersuara aku tidak ada intrik-intrik, aku tidak ada apa yang aku tuju, apa yang aku mau capai, apa yang mau aku ambil. Aku hanya pure untuk bersuara karena aku di sini kepedulian dengan ibu tunggal gitu yang mempunyai anak kecil. Kalau yang lain-lain intrik-intrik segala macam aku nggak ini. Intrik apa yang kalian bawa, intrik apa yang kalian, aku enggak. Tapi aku mohon ya, politik adu domba yang selagi dilancarkan, mudah-mudahan jangan sampai ini politik adu domba nanti malah konsennya ke masalah percep-cepan ya. Percep-cepan yang dibahas, ujung-ujung masalah skincare hilang. Itu kan yang dikhawatirin. Yang dikhawatirin sama mereka adalah supaya masalah skincare hilang, gak dibahas-bahas. Kasihan dong, sebentar lagi yang ditahan gara-gara masalah skincare ada tuh. Yang mau berakhir masa penahannya ada tuh. Kita jangan sibuk dengan masalah percep-cepan ya. Percep-cepan jangan, aku khususnya aku ya, aku tidak mau ikut sibuk dalam percep-cepan. Nanti masalah perskincarean hilang. Hanya ujung-ujungnya hanya hajar. Itu yang dimauin mereka, masalah skincare hilang gitu. Skincare overclaim. Jadi
mau mengaburkan kasus skincare overclaim. Jadi ujungnya munculnya kasus percep-cepan, berantem sana berantem sini. Kasihan loh itu. Kalau menurut aku itu adalah politik adu domba. Gak usah. Itu adu domba. Gak usah ya, gak usah. Itu politik adu domba kalau menurut aku loh. Itu adu domba, ngapain? Ujung-ujungnya kita nggak konsen kan awal muasalnya kan masalah skincare overclaim yang harus diberantas karena merusak muka-muka orang, Aku termasuk muka aku loh. Dulu muka aku tuh agak hancur loh. Sekarang aja kembali mulus karena aku treatment ke bening, treatment ke Docwear. Kalau aku pakai krim doang hancur, muka aku hancur lebur. Secara kita udah keluar duit. Jadi maksud aku jangan kita dibikin kasus perskincarean ini dibikin hilang. Ya, yang muncul kasus percep-cepan, ya itu sudah ada dalangnya. Dalangnya sudah ada itu. Siapa yang mau kibas gue, kibas aja. Kalau yang kibas gue bukan di circle-nya gue, bukan di circle-nya NM, gue nggak ada takutnya. Tapi kalau yang kibas gue ada di circle-nya NM, gue bukan takut, gue menghargai. Oke? Gue mending diem. Tapi kalau yang ngibas aku bukan di circle-nya NM, maaf sayang, maaf darling, nggak ada takutnya gue. Ya, orang takut karena salah. Orang takut karena salah. Ya. Tunjukin kesalahan gue apa. Kalau gue ngobrol tentang skincare overclaim, kalian gak setuju, ya terserah kalian. Yang aku ngobrolin karena kalian salah. Memproduksi overclaim. Aku yang ngobrol sama teman-teman aku, kalian anggap salah. Ya silakan, mau kalian kibas, mau kalian apa, kayak bodoh amat. Ingat, ada hak jawab dari aku. Ada hak juga aku untuk ngibas. Emang dikirain gue on tolil, dikibas gitu diam. Sorry sayang, sorry. Sorry sayang, sorry. Sorry sayang, sorry. Gue gak ada takut-takutnya. Takut. Tuh. Iya, ngapain gue takut? Ya, yang gue bilang kan gini ya. Jangan sampai masalah utamanya kan masalah skincare, gonjang-ganjing heboh ini kan masalah skincare kan, bener nggak guys? Ya, masalah skincare hebohnya gonjang-ganjing ini. Nah, kalau dilarikan dengan masalah percep-cepan semakin heboh percep-cepan. Ngapain gua ini? Ngapain kalian mau dilarikan masalahnya gitu? Kamu takut sama Kim? Kenapa gua takut sama Kim? Gua nggak pernah punya masalah sama Kim. Kim malah pernah masuk di live-nya gue, menyapa gue waktu itu. Dan gue sapa balik. Kenapa gue takut sama Kim? Gue gak takut kalau gue gak salah. Gue gak takut kalau gue gak pernah mau omongin orang. Jadi kamu kalau ngomong, lain kali yang bener ya. Yang bener di sini kalau nulis. Gue gak takut sama siapapun kalau gue gak salah. Dan gue merasa ngapain gue harus takut? Emang kenapa gue harus takut? Emang ada apa kok harus takut? Gitu. Ya. Sama singa lapar aja gue gak takut. Singa lapar gue gak takut. Jadi jangan, lu jangan-jangan ini gue rasa lu akun fake-nya si ini nih, geng sirkus ya. Lu akun fake-nya geng sirkus, fix banget. Gue udah perhatiin nama lu, gue udah perhatiin akun lu akun fake-nya geng sirkus ya, yang mencoba mengintimidasi gue, yang mencoba melemahkan gue, yang mencoba untuk gue tidak bersuara, tidak speak up, ya kan? Banyak cara menuju Roma sayang ya. Kalau yang lu mau kan gitu kan, biar gue heboh juga dengan dunia percep-cepan, biar gue berantem juga gitu. Gue nggak mau, nggak ikut. Gue konsen karena gue udah mengikrarkan diri gue waktu itu. Gue konsen untuk bersuara di dunia perskincarean. Kenapa gue konsen di situ? Gue tidak ada kepentingannya dengan tadinya gue nggak ada kepentingannya dengan owner skincare, gue nggak kenal. Tapi gue kesian lihat NM ibu dari ibu tunggal itu, gue kasihan di situ, makanya gue peduli. Yang selebihnya gue gak peduli. Yang penting gue tidak melanggar aturan, yang penting gue tidak salah. Indonesia ini, negara kita ini negara aturan, negara hukum sayang ya, nggak sembarangan orang.
Emang lu kira siapa? Awas lu. Hai. Aduh, hai. Dubai, iya. Kawal terus Kak, iya. Katanya Ari, ngapain Buntes takut sama dibilang takut gue. Loh. Kenapa gue takut? Ada apa? Gue takut ngelawan singa lapar. Sama hantu muncul di muka gue, takut gue, say. Apalagi kalau malam, takut gue. Hai Bunda, hai Zan, Bunda Sarindo, Bunda sehat ya Bunda, orang baik balasnya kebaik, amin. Sedih ya Bun, kalau nikah dan domba. Ada buzzer di sini, bukan lagi. Gimana kabar Ami? Baik. NN dapat 4M bayar cicilan rumah Mbak. Coba nggak minta uang, nggak dihukum. Nah sekarang orang yang mau ngasih uang, kenapa mau ngasih? Kenapa mencari? Kenapa memberi? Ada apa dengan produknya? Mengasih 4M, dicicil 2M, tapi tidak membeli barang apapun, hanya mengasih, hanya memberi. Ada apa? Kenapa mau mengasih, memberi? Pertanyaan aku simple kok. Kalau gue ketemu nanti di pengadilan, gue akan nanya. Kalau gue dikasih bertanya, gue akan tanya, kenapa kamu kasih, kenapa kamu cari, kenapa kamu beri? Simple. Aku akan coba untuk bertanya, kenapa kamu kasih, kenapa kamu cari, kenapa kamu beri? Melanggar hukum, gue nanya begitu. Kalau nggak sembarangan orang bisa lapor-lapor, sayang. Semua juga bisa lapor ya. Tapi tidak sembarangan juga, pembuktiannya ada nggak? Kalau nggak ada, habis. Ya. Habis. Betul. Iya. Gue nanti di saat sidang gue hadir, insya Allah. Insya Allah kalau ada sidang ya, mudah-mudahan sih nggak ada sidang. Mudah-mudahan sih sebelum tanggal 2 Mei bubar jalan, nggak ada sidang. Itu yang gue harap. Nggak ada sidang, bubar jalan, itu yang gue harap. Terus Nikmir bebas, kumpul sama anak-anaknya. Itu sih harapan gue. Ya, harapan gue. Siapa yang mengundang elo, Tolil. Sidangan itu kagak ada yang diundang, say. Tolil. Persidangan diundang, lu kirain perkawinan? Perkawinan lu kira? Kalau ngomong jadi buzzer yang pintar. Lu kira perkawinan pakai undangan? Ini persidangan. Bukan perkawinan. Siapa yang undang elu? Ngomong Tolil. Dipakai. Dijadikan buzzer, dibeyong. Pada ketawa tuh. Siapa yang ngundang elu lah? Persidangan diundang, lu kirain pernikahan, perkawinan, sunatan massal pakai undang-undangan. Ngadi-ngadi. Aduh. Ngadi-ngadi. Apa lu kuah? Kemarin lu hantam-hantam gue, ngapain lu bilang sayang-sayang sama gue? Gue udah di pikiran gue, nama lu kuah, menghajar gue. Sekarang lu sayang-sayang sama gue, nggak mau gue. Dicari nepos Bun, gampang. Gue ada di sini, cari gue umumin ya. Perhatian buat yang mencari Tessa Mariska. Silakan datang ke room Tessa Mariska pembela kebenaran. Ditunggu sama Tessa Mariska untuk ngobrol. Tessa Mariska tidak akan melawan kalau ada di kamera. Tessa Mariska akan diem dan mendengar omongan lu. Karena Tessa Mariska bukan preman pasar untuk berdebat di handphone, di telepon, di kamera handphone, enggak. Gue kasih lu kesempatan ngomong, gue diemin, gue dengerin. Ya, cus, siapa yang masuk? Cus. Masa sih, say? Masa sih,
Puas-puasin lihat leher gue. Buzzernya pada muncul semua. Yes, biarin aja kayak hajatan katanya persidangan pakai undangan, say. Persidangan pakai undangan. Lu kirain kecuali kalau saksi diundang. Lah gue kan sebagai saksi. Ngadi-ngadi lo. Kuah, aku kalau bunda baik, aku juga baik. Bunda sayangku. Oh, ternyata kamu bukan buzzer ya, Kuah. Baiklah, Kuah. Mami Tessa, aku udah hadir Mi. Iya, sayang indah. Hai Malaysia, salam balik Ci Ja. Lisa belum sayang. Bagus sih dia, kan dia juga adalah yang dititipin sama Yoko ke dia. Aku nggak ngerti ya titipin apa ya. Mungkin bagus sih kalau dia down dulu aja. Betul, bagus. Aku bukan buzzer siapa-siapa. Masa sih gue nggak yakin. Siapa yang mau ketemu aku boleh-boleh aja. Hadir Papua, selalu dukung Mami Tessa, sehat-sehat ya. Hai baby. Iya bener, DS26 belum semalam enak ya. Kita nyantai, kita ngobrol dari hati ke hati ya. Itulah. Aku suka di room itu, kita nyantai, kita ngobrolnya nyantai, kita ngomongnya nyantai. Itu loh. Senyantai itu loh kita ngobrol ya, say. Abis keramas, say, aku belum catok. Mau keringin dulu kan, kalau keramas nggak boleh dikeringin pakai hair dryer, nggak boleh kering pakai apa, harus dikeringin secara alami. Ini masih basah-basah sedikit. Iya Kuah, percaya. Sumpah demi Allah iya, jangan bawa Allah sayang, nggak boleh ya. Ninis, garam. Hai gadis di ujung Jumbara, siap. Membela kebenaran. Ya sayang. Bun, artis siapa yang gak hafal lirik ketinggalan? Linda, kamu lihat, bukan gak hafal lirik lagi, gak hafal lirik, gak hafal tune, gak hafal, dan suaranya gak nyampe, dan itu mengacak-ngacak lagu daerah, diacak-acak dengan lagu kekinian. Mudah-mudahan aja orang daerah gak ada yang panas. Lagu daerah diacak-acak dengan lagu kekinian karena dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dikirain musiknya lari ke lagu kekinian, padahal dia bawain lagu daerah, dia nggak tahu, di tengah jalan dia langsung lagu kekinian. Nanti kalian cari aja ya, kalian cari itu. Aku tidak ada tendensi apapun, aku hanya sebagai aku juga penyanyi. Aku tidak suka ada penyanyi yang tidak profesional tuh tampil di panggung mengacak-ngacak lagu daerah, diacak-acak dengan lagu kekinian ya. Tidak tahu tune, tidak tahu nada, tidak hafal lirik ya, tapi diambil. Berarti ini artis tidak JR, berarti ini artis tidak mengikuti aturan panitia. Gitu loh. Ya, selepas apapun ya, aku hanya mengkritik dia bernyanyi. Di saat dia bernyanyi di panggung, lu harus profesional, lu sudah profesional. Kalau lu sudah berdiri, lu sudah mengokekan, apalagi sudah menerima pembayaran DP, sudah menerima pembayaran DP, down payment, kamu harus profesional ya. Kalian akan tahu siapa itu loh ya. Kan katanya dia artis profesional, artis ini. Kenapa berdiri di panggung nggak profesional ya? Sayang dengan baju yang kamu pakai. Kalau kamu sampai segitu doang, karena di situ aku lihat dia tidak menampilkan goyang yang cukup gimana. Mungkin biasanya nyanyi di malam-malam ya, jadi dia menampilkan goyangan. Tapi ini kan dia bukan nyanyi di malam-malam, jadi dia bingung dengan suaranya, dia bingung dengan tone-nya, dia bingung dengan liriknya, dia bingung nada ini mau lari kemana. Coba, sayang banget.
Mitsubishi, Linda. Linda. Hai gadis ning nang. Aduh. Paling artis iya dong gue. Tamat SD 94 sudah jadi artis langsung sinetron, bermain dengan papan-papan atas. Ya gue masih anak taman SD, masih remaja. Dengan papan atas gue main sinetron. Apanya juga sutradara juga papan atas ya. 94 tamat SD langsung main sinetron. Jadi muka gue sudah lama berkeliaran say di TV udah lama berkeliaran ya. Jadi orang-orang yang baru-baru muncul, yang tuirda baru muncul, padahal jauh lebih mudaan gue, tapi karena dia baru muncul dia berasa baru, karena udah bosen lihat gue. Ya kan? Memang mukanya Tessa Mariska ini selalu di mana-mana, say. Ya udah asli lagi, say. Nggak pernah operasi, say. Mau itu ada apose itu namanya gue bukan boneka. Gue ngikutin perubahan hidup ya. Mau makin gue makin cantik, mau makin jelek, mau makin tuir, itu perubahan hidup yang gue ikutin, ya kan? Nikmatin aja aura artis gue menyala-nyala, kecantikan gue masih menyala-nyala. Dari tahun 94 gue udah muncul. Gimana? Bosen kan kalian lihat gue? Beda sama orang yang tuirda baru muncul. Kalau gue dari zaman dulu. Ya, paham? Bunda cantik sapa dong, hai ya. Liana, ya doain 5 hari lagi mudah-mudahan tidak P21. Zamannya Nika Ardila, iya. Gue sama Nika Ardila sudah muncul 94. Masih kinyis-kinyis. Sayangnya aja gue, memang sih gue nggak karena itu meninggalkan sekolah ya. Harusnya gue masuk SMP gue lari. Ya giliran gue masuk SMP dipanggil lah mama gue, dijemput mama gue ngelanjutin lagi sekolah gue gitu. Ya begitu. Lestari Prabowo, wow Pak Prabowo, bos gue, komandan kita, presiden kita. Dulu cantik banget, iye bahas. Ya kalau menurut gue sih bahas Yolo ini minta maaf sama Putri Jimbo dong bun. Ya kalau minta maaf, kalau salah, kalau kita merasa salah kan tidak menjatuhkan diri kita kalau kita itu salah. Minta maaf, kalau menurut aku ya, minta maaf itu jauh lebih elegan, jauh lebih terhormat, jauh lebih keren. Minta maaf kalau merasa dirinya salah. Ada orang kan kalau merasa dirinya salah nggak mau minta maaf. Tapi aku lebih menghargai orang berminta maaf ya. Even siapapun itu. Dia minta maaf berarti dia telah menurunkan egonya. Dia meminta maaf. Bukan berarti meminta maaf menjatuhkan diri. Enggak, malah menaikkan harga diri kita dengan meminta maaf. Itu menurut aku. Iya, alhamdulillah, betul. Buat netizen, jangan bahas cepu-cepuan. Pengalian isu, kasus skincare nakal, betul. Rasyara, benar bunda, bijak banget. Makasih sayang. Suka bahas orang lain tapi nggak pernah dianggap. Nggak pernah dianggap ya alhamdulillah. Jangan anggap gue. Gue nggak minta dianggap. Gue kagak minta dianggap. Nggak usah anggap gue, alhamdulillah. Awas ya kalau nganggap gue ya. Gue nggak minta dianggap. Ya. Dan gue pun nggak kenal juga, ngapain nganggapin gue. Kalau nggak dianggap kenapa di komen? Iya betul sayang. Kalian kan mau melarikan, aku tahu kalian mau melarikan kasus skincare kan ke kasus percep-cepan. Karena kalian bilang kalau kasus percep-cepan itu kalahnya ada di kami.
ya kan? Gue udah tahu lah apa kalian ngomong. Tanpa kalian sadarin ada buzzer adik-adikan gue di tempat kalian. Yang kalian angkat kan kasus percep-cepan. Karena kasus percep-cepan kalian tidak ada di situ, kami yang ada di situ. Kami yang ada di percep-cepan. Makanya kalian angkat kasus percep-cepan biar kasus skincare hilang kan? Itu kan mau kalian kan? Itu maunya kalian kan? Kasus percep-cepan kalian angkat biar kasus skincare hilang. Jahat kalian, nakal kalian, ya. Biar kasus dunia skincare hilang, kalian angkat kasus percep-cepan. Politik apa ini? Adu domba apa ini? Masya Allah, adu dombanya, ampun deh gue. Adu dombanya ngeri guys. Adu dombanya ngeri ya kalian ya. Adu domba kalian ngeri sekali ya. Mudah-mudahan aku tidak mau terikut-ikut di situ. Ngapain lu nyuruh-nyuruh gue lihat di IG story orang? Cuah. Imang, ngapain lu nyuruh-nyuruh gue lihat IG story orang? Ogah. Kata Linda, politik orang pengangguran. Iya. Lo yang berikutnya. Oke. Gua tunggu di simpang. Berikutnya bus apa, say? Angkot mana? Gua tunggu di simpang ya. Angkot mana yang mau dateng? Angkot mana yang dateng, Aceng? Gua tunggu di simpang. Ih, takut gue. Ada yang mau dateng, ih takut gue. Takut gue. Benz, betul. Tuh, Lestari Prabowo kesel kan. Blok aja Mi Buzer. Nanti nggak makan dia, say. Mitsubishi. Siap-siap. Keren Mitsubishi. Basyara nggak nyampe, nggak usah. Kalau nggak nyampe nggak usah. Nggak usah dibahas kalau nggak nyampe, biarin. Kayak kalian nggak ada isinya mie ember. Aku lagi ini sayang, pasang. Aku kan nggak pakai kuku sambung ya. Aku pasang kutek yang halal. Aku pasang kutek halal sayang. Peri cantik, selamat siang. Mitsubishi jangan ngadi-ngadi lu. Mie aku udah CO basrengnya enak banget, recommended. Aduh, Linda, gak usah gak usah dibahas. Peri cantik, selamat assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang bunda tayang, hai tayang. Salafil, aku dalam tahap udah nggak mau tahu. Ada alatnya, tapi kalau alatnya di situ aku masukin gitu kan di dalam itu. Tapi kan nggak di sini. Aku nggak bisa live. Aku mau jalan soalnya nyempetin live. Nora ya. Allahu Akbar. Woi, kalian sumbu pendek jangan di sini deh. Coco. Tidur woi, tidur siang iya. Siang Mi, saya salam rezekinya, amin amin sayang. Ayo sembiring. Siang Mam, saya selalu rezekinya, amin amin.
5 hari lagi Niki bebas Bun, amin. Bans, jangan sayang. Nanti penggorengannya terlalu garing. Terlalu garing penggorengannya sayang, nggak mau. Kegaringan nanti ngegorengnya, terlalu garing. Mulut usil mahal rezeki. 5 hari lagi Niki bebas, Mimi Niki bebas, amin. Doain ya Pri cantik. Semoga 5 hari lagi tidak ada kelanjutan untuk P21. Mudah-mudahan masih tetap P19 ya. Mudah-mudahan tidak ada penahanan tambahan. Tapi yang aku dengar katanya ada penahanan tambahan. Mudah-mudahan yang aku dengar salah ya. Mudah-mudahan yang aku dengar salah. Itu berarti kan sulitnya untuk menghadirkan saksi, mengumpulkan saksi, memberi kesaksian yang benar. Itu kan sulitnya, sehingga ditolak-tolak mulu sama JPU. Ya kan? Firman, ngapain ngasih-ngasih kamu? Selalu Bunda semangat, iya. Bunda manis hari ini, soalnya kita berakhiran Mimi Niki bebas, amin. Jangan sampai Bun, amin 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 ya Allah. Semoga lah kamu Mitsubishi ngadi-ngadi, kamu Mitsubishi doanya. Jangan dong kayak gitu sayang, nggak boleh dong doa gitu. Nggak boleh doa gitu. Kamu biar tahu ya. Jangan kita ngedoain orang yang lagi ditahan, makin diberatkan. Doa itu bisa berbalik ke diri kita loh, hati-hati ya. Hati-hati doa itu bisa berbalik ke diri kita. Jangan ya sayang ya, jangan doain. Kamu ngerti nggak, orang di dalam sana itu tidak sama seperti kamu yang di luar ya. Orang di dalam sana sama seperti kamu di dalam kamar. Kamu di dalam kamar nggak ngapa-ngapain. 5 hari aja kamu dalam kamar. Senangan mana kamu dengan kamu lagi di luar? Lagi bermain sama teman-teman kamu, lagi di luar, senangan mana? Gue rasa mental kamu dalam kamar 5 hari gak keluar-keluar, gue rasa mental kamu pasti bosen, boring, segala macam kan. Begitu kamu keluar, kamu akan happy melihat segala macam gitu kan. Jadi jangan doain yang gak baik untuk orang yang lagi di dalam ya. Doa yang gak baik akan kembali kepada kamu gitu ya. Ini yang taunya aku, setaunya aku. Nah kalau jadi sidang kan Niki, aku ikut dong, gimana cara? Kalau jadi sidang, Jilian insya Allah kalau jadi sidang ya nanti pasti kamu akan tahu di mana sidangnya. Kemungkinan besar ya, kalau kemungkinan besar biasanya kalau dari PMJ biasanya di Jaksel, di Jalan Ampera. Tapi aku nggak ngerti apa di Jaksel apa karena belum ada keluar pengumuman gitu sayang. Ya. Gemes tuh si yang dokter yang kurang gizi, sikat Bun. Bener Bans, banget. Rara, kapan sidang Kak Niki Bunda? Ya, Kak Niki gak layak di penjara. Yes, aku di Jaksel Kak. Nah berarti dekat rumah kamu. Bun yang disenggol si GV apakah Bunda? Kok jadi pada ribut sih? Aku disenggol sama aku ya. Oke, kamu nanya ya. Aku disenggol sama kakek-kakek, aku tidak akan bergeming, tidak akan meladenin, karena aku tahu, aku nggak ngerti itu si kakek-kakek buzzer apa enggak, takutnya mengalihkan perhatian dari skincare, supaya aku juga ribut sama si kakek, sehingga kasihan skincare overclaim ini bisa benari-nari, nggak ada lagi yang bahas-bahas. Aku nggak mau dialihkan perhatian. Aku gak nyindir si kakek merasa tersindir. Aku bingung kenapa si kakek merasa tersindir. Aku tidak pernah nyindir si kakek. Aku ngobrol buat kalian. Aku tidak mau dilarikan masalahku. Aku tidak ngerti lagi yang mana sekarang buzzer bayaran sama buzzer yang gak bayaran. Yang mana teman, yang mana lawan, aku udah gak ngerti. Jadi kalau aku dipancing untuk mengalihkan perhatian aku di dalam untuk perskincarean, di dalam untuk bersuara untuk Nikmir, aku maaf, lebih bagus aku diem. Aku gak mau. Bukan aku takut, tapi nanti kalau selesai Nikmir bagaimana ceritanya akan aku jabanin. Aku gak takut ya, jangan dikira kakek gue takut.
Gue nggak mau perhatian, nanti ujung-ujungnya saling serang. Terus yang ngebahas skincare nggak ada, yang ngebahas nikmir nggak ada, karena sibuk dengan musuhnya masing-masing. Kan itu yang mereka mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau dalam itu. Politik adu domba aku nggak mau dalam itu. Kalian serang pun kalau untuk percep-cepan gue nggak akan jawab. Karena gue konsen di kasusnya skincare. Gue konsen di kasusnya skincare. Kalian ajak perang gue, kalian serang gue nggak akan jawab. Bukan karena gue takut. Tunggu, kalau masalah skincare udah jelas, masalah NM udah jelas, baru gue hajar. Ya, gue nggak mau terikut politik adu domba supaya gue nyerang-nyerang, berantem, dan gue tidak konsen lagi. Kasihan teman-teman gue di sini yang menanya bagaimana kalau gue nggak bersuara lagi untuk dunia skincare, untuk nikmir. Gue nggak mau kalian apain pun aku akan diam, nggak akan aku jabanin. Tapi kalau nanti setelah kasus Nikmir selesai, siapa yang mau ngelawan aku jabanin, ya. Aku nggak mau menghilangin kasus skincare over. Semangat Manohara. Lia, Amis, semoga selesai ya. Benang kamu apa, Tessa? Power kamu apa? Nggak ada power gue. Gue nggak ada power. Gue takut. Gue penakut. Bebenang gue nggak ada. Gue penakut. Nggak ada bebenang. Nggak ada power. Gue cuma punya suara. Cuma punya mulut untuk bersuara. Gue takut. Jangan ditanyain bebenang gue apa, jangan ditanyain power gue apa, nggak ada apa-apa power gue, nggak ada apa-apa bebenang gue takut. Gue hanya punya mulut untuk bersuara, itu aja. Cuah! Ayu Sembiring, powernya mam dari Allah, iya amin. Artis senior yang gak penuh huru hara, lanjut Mams. Dapur. Tuh dapur pinter. Astrid, datang ya. Aku pengen datang ke sidang. Kalau jadi sidang datang ya sayang. Pakai baju putih ya kita ya. Pakai baju putih, kita penampilan sopan, rapi. Kita gak buat huru hara, kita sopan. Kalau persidangan terbuka, kita mendengarkan. Kita hanya kasih support ya. Kita kasih support gitu. Kita rapi gitu. Guys bun, iya. Ayu Dharma, kakek siapa bun? Kakek yang sakti. Rara kecil nyala bundaku, iya. Sinar Farm, iya bun, sudah parah sekarang bun, saling sikut menyikut. Si Niki kok masih Yoke. Datang full support nanti tanggal 2 ikut Mams. Iya, kita belum tahu pasti tanggalnya ya sayang ya, belum tahu pasti. Nah, kita juga belum tahu pasti apakah, kalau logikanya tanggal 2 itu adalah terakhir penahanan Nikmir. Biasanya sudah dipersidangkan, tapi katanya bisa ada penambahan lagi. Nah, gua nggak ngerti, katanya di KUHAP ada bisa penambahan lagi. Nah, aku nggak ngerti nih say, bisa ada penambahan lagi gitu katanya. Katanya di KUHAP ada penambahan lagi, gua nggak ngerti. Jadi kalau ada penambahan lagi, berarti tanggal 2 Mei ada penambahan. Nah, aku di situ nggak ngerti. Mungkin nanti mungkin orang-orangnya Nikmir lah bisa lebih paham ya gitu. Kalau kita kan mendoakan, karena sebetulnya tanggal 20 hari sama 40 hari penahanan kan harusnya udah ada sidang. Tapi katanya di KUHAP ada lagi aturannya, ada aturan katanya masih bisa menambah sekitar kalau nggak salah 100 sampai 150 hari gitu. Makanya kasihan juga ya. Ampun deh ah. Ayo dan makasih. Iya, pakai baju putih kita ya, biar nunjukkan kalau hati kita suci. Kita harus fokus masalah skincare over bunda yang sampai tenggelam masalah. Iya, betul. Astrid, kalau dari Manado, kirim doa aja sayang. Kamu kirim doa aja, karena sidangnya itu nanti akan, apalagi di situ ada yang dituduhkan TPPU, itu biasanya lama. TPPU itu biasanya lama. Itu biasanya lama sayang. Kamu gak usah paksain dulu. Mungkin kalau untuk sidang pertama mungkin akan terlalu rame. Kalau kamu di Manado, kamu
pantau aja nanti, pantau aja, kan ini insya Allah sidang terbuka, kamu pantau, dan kamu nggak usah paksain kamu ke Jakarta sayang, ya. Kamu mau nanti datang, mau kapan, mau sidang keberapa boleh datang. Karena ini sidang TPPU biasanya lama, karena pembuktiannya rinci, uangnya dari mana, alurnya dari mana, ininya dari mana, ini dari mana gitu. Sidangnya nggak cukup sekali gitu, biasanya ada TPPU tuh agak lama, gitu sayang. Nggak insya Allah pasti datang. Oh iya Astrid, sekalian bisnis maunya Astrid ya. Buzzer giring-giring biar mas skincare over tenggelam loh bunda, makanya jangan sampai ikutan. Iya sayang Rara kecil betul, aku tahu maksudnya. Nela belum, masih kesusahan. Orang jahat akan tenggelam. Lah dia sendiri yang tenggelam. Dia tenggelam tuh membayar hutang, sayang hutangnya banyak banget. Aman Mi, nggak masalah, yang penting mau tes saya sama-sama. Iya saya pakai baju putih ya, biar kita saling ini. Karena nanti terjadinya sidang, kita pakai baju putih yang bebas, rapi, sopan, santun, dan kita tidak bikin keributan. Kita hanya memberi support. Kita pakai baju putih biar tahu kita orangnya suci, orangnya bersih untuk mendukung Niki, untuk mensupport Niki, dan kita tidak berbuat apapun, hanya menyaksikan jalannya persidangan, ya kan? Hai seserahan, thank you. Oke iya Astrid. Berarti lu jahat juga, soalnya tenggelam namanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat iya. Mereka dari geng sirkus pada sakit kepala udah habis barbuk ya. Kalau bunda sudah habis barbuk ya loh, makanya ketir-ketir. Iya karena masih P19, belum juga P21. Hei Niki aja gak suka lo. Emang lu kira gue mie ami harus disukain? Gue bukan mie ami. Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan. Jadi gak perlu disukain. Gue ini manusia, kenapa harus disukain? Yang disukain itu makanan. Yang bener dong kalau ngomong. Hiburan banget, lucu orangnya mak satu ini. Hai user 123. Pelawak ya gue. Mami salam dari Kendari, siapa dong? Hai Feni Caniago, orang Padang merantau ke Kendari. Bineka Tunggal Ika ya. Cantik, baik, hati iya bener. Seserahan. Mana ada ketar-ketir, mereka santai soalnya bilang kerok udah dijeruji. Masih di dalam aja kalian ketar-ketir, gimana keluar? Pingsan kalian saya. Masih di dalam aja semua pada ketar-ketir, ngumpul sana, ngumpul sini. Sekarang tidak ada kejadian ngumpul sana, ngumpul sini ya. Kenapa? Ada dinding berbicara. Ada dinding ya berbicara ya. Kok tahu semua ini si Tessa, kita ngumpul isinya pembicaraannya. Kalian gak tahu di dalam sana ada yang lapor-lapor ke aku. Kok tahu deh nih, coba kita keluar negeri lah sekalian ini. Saya namanya orang jahat itu, saya pasti ada celahnya, kelemahannya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan 100% sempurna. Pasti ada celah untuk orang masuk. Tuh. Hati pinter kak, pembuktiannya akan panjang. Iya sayang Felicia, thank you. Ya itu yang kalian mau, adu domba kan? Sehingga kalian bilang, oh dia sama dia saling ini. Karena kalian sudah kehabisan duit, sehingga politik adu domba sekarang yang kalian majukan. Karena kalau politik garam, kalian sudah kehabisan, utang kalian aja banyak.
belum kebayar, udah jatuh tempo lagi ya, udah jatuh tempo, berjanji. Sekarang politiknya kalian rubah menjadi politik adu domba, kalian bikin kucar kacir. Yang di kami semua kalian bikin kucar kacir supaya berantem. Istilahnya gini loh, gimana ya istilahnya, takutnya tersinggung lagi. Pokoknya kalian bikin kucar kacir supaya kami babak belur, lompat lari sana lari sini, dan masalahnya terlupakan. Nggak bisa sayang, nggak bisa. Oke sayang, aku udahan dulu ya live-nya ya. Kita udahan dulu, aku mau pergi. Aku hari ini mau podcast sama Bang Anton di YouTubers-nya aku, Tessa Mariska Channel. Aku hari ini mau podcast. Aku mau jalan dulu ya. Assalamualaikum sayang aku. I love you.